Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk dapat menyampaikan koneksi antar materi terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 berdasarkan pengalaman belajar yang sudah saya lakukan. Untuk mengawalinya, kita mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bapak Ibu Guru hebat, untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama ini dengan kejujuran dalam hati saya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yang saya pikirkan terhadap peserta didik dan pembelajaran di kelas saya adalah: yang pertama, tempat belajar terbaik bagi peserta didik adalah di dalam ruangan kelas. Yang kedua, bagi saya, peserta didik seperti botol kosong yang siap diisi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Dan yang keempat, media pembelajaran yang efektif hanyalah berupa slide PowerPoint. Dan yang terakhir, yang kelima, waktu belajar hanyalah 2 kali 45 menit setiap pertemuan. Dan ketika waktu habis, maka tugas sebagai guru dianggap sudah selesai. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Bapak Ibu Guru hebat, perubahan yang terjadi terhadap pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah saya menyadari bahwa yang pertama, adanya kodrat alam dan kodrat zaman pada setiap peserta didik. Peserta didik memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, sehingga guru harus mengenal karakter setiap peserta didik agar dapat memahami kebutuhan dan potensi belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik bukan kertas kosong. Peserta didik ternyata bukan seperti kertas kosong, melainkan seperti kertas yang sudah ada tulisan namun masih samar-samar. Dan tugas seorang guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang baik yang masih terlihat samar-samar tersebut. Ketiga, pendidikan menanamkan nilai-nilai sosiokultural budaya daerah. Tempat belajar ternyata tidak hanya terbatas di dalam kelas, melainkan peserta didik dapat belajar bersama dengan alam sekitar, bersama keluarga di rumah, dan bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya melalui beragam kegiatan-kegiatan sosiokultur budaya yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keempat, pendidikan yang menghamba pada murid. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik, sebab peserta didik saat ini bisa memperoleh pengetahuan dimanapun dan kapanpun. Tugas seorang guru adalah sebagai fasilitator yang menghubungkan peserta didik dengan sumber belajarnya dan selalu berlandaskan prinsip pendidikan yang menghamba pada murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu Guru hebat, setelah saya memahami intisari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 ini, hal yang ingin segera saya lakukan adalah: pertama, melaksanakan asesmen diagnostik dan reflektif kritis peserta didik untuk mengenal karakter peserta didik. Kedua, memahami kebutuhan dan potensi belajar peserta didik sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik. Ketiga, guru dan peserta didik bersama-sama membuat kontrak atau kesepakatan belajar. Keempat, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Dan yang terakhir, kelima, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Bapak Ibu Guru hebat, melalui semua kegiatan ini diharapkan dapat menjadi awal sebuah perubahan positif khusus pembelajaran di kelas saya, sehingga
peserta didik saya merasa bahagia, merasa merdeka, dan pada akhirnya semua upaya yang saya lakukan dapat mewujudkan kemerdekaan belajar, khususnya bagi peserta didik di kelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.